Hai adik-adik, kali ini kita belajar sifat-sifat operasi hitung. Nah, pada bilangan bulat ya, bab bilangan bulat atau bilangan cacah, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung seperti komutatif, asosiatif, distributif. Komutatif, tukar. Nah, komutatif. Komuter muter. Emang kereta api komuter line, bukan kereta api ya. Kereta komuter line kan muter-muter dari Jakarta ke Bogor, Bogor Jakarta, Jakarta Bekasi, Bekasi Jakarta, Jakarta Tangerang, Tangerang Bekasi. Makanya muter-muter kan, atau nuker-tuker. Nah, jadi komutatif itu tukar, sedangkan asosiatif itu kelompok. Nah, kelompok itu kan berarti kalau dalam kurung, nah ini menyatakan suatu kelompok, geng kalau kata kita ya. Jadi ini satu kelompok. Sedangkan distributif itu menyebar. Nah, apanya yang menyebar? Coba kamu perhatikan. Di sini A-nya 1, A, B, C. A kali B tambah C. Tapi di sini A-nya jadi 2. Nah, B dan C-nya tetap 1, tapi A-nya jadi 2. Makanya disebut A-nya nyebar tuh. Makanya disebut distributif. Sama halnya seperti pada ilmu ekonomi, ada produsen, konsumen, dan distributor. Di mana produsen sebagai penghasil, distributif yang menyalurkan. Nah, orang menyalurkan itu kan berarti nyebarin dagangan ya. Menyebarkan hasil produksi ke konsumen. Jadi distri itu artinya sebar. Oke, biar lebih paham nih Dek. Kamu perhatikan, emang kesannya ribet ya? Padahal enggak Dek. Satu yang perlu kamu perhatikan. Sifat operasi hitung ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Dan tidak berlaku pada pengurangan atau pembagian. 1 itu. Kedua, perhatikan deh. Komutatif asosiatif. Kalau komutatif itu hanya 2 digit atau 2 angka. Hanya A sama B. Jadi cuma ada 2. Sedangkan asosiatif 3. A, B, C. Jadi komu 2, aso 3. Itu yang pertama. Ini sama ya, 2, 3. Kita pahami 2 ini dulu. Lalu, kalau komuter, jadi ingat kereta. Komutatif. Kalau komutatif yang tadinya AB itu ditukar. Jadi ini kan sama dengan ya Dek. Ini sisi kiri, ini sisi kanan. Ini sisi pertama, ini sisi kedua. Nah, di sisi pertama atau sisi kiri, ini kan formatnya A tambah B. Sedangkan di sisi kedua itu formatnya ditukar. Tukeran tempat dong. Tukeran. Nah, jadi B tambah A. A kali B di posisi kedua jadi B kali A. Sedangkan kalau asosiatif di sisi kiri atau sisi pertama A, B, C. Nah, di sisi keduanya tetap lihat A, B, C. Jadi sisi kiri dan kanan itu tidak berubah. Kalau komutatif berubah tuh. Tukar tempat. Tapi kalau asosiatif tidak. A, B, C. Kanan kiri posisinya sama. Terus yang bedanya apa? Nah, tanda kurungnya. Kelompoknya yang geser. Nah,
Yang awalnya di AB, nah di depan kan, awalnya di depan, pada posisi kedua mundur. Ting. Jadi di BC. Di sisi kiri yang tadinya di depan, dalam kurungnya kan, di sisi kanan, ting, pindah ke belakang. Nah, jadi kalau pada komutatif, sekali lagi, digitnya 2. Ya, pada asosiatif digitnya 3. Lalu pada komutatif yang ditukar posisi ininya kan angkanya tukeran. Yang berpindah posisi angkanya dari AB jadi BA. Ya. Tapi kalau pada aso yang bergeser, yang berpindah kurungnya yang di depan jadi belakang. Yang di AB jadi BC. Nah, itu ya bedanya ya. Nah, nanti dulu distributifnya. Kita pahami dulu komutatif dan asosiatif. Nah, Dek, kita belajar ini sifat-sifat komutatif, asosiatif, distributif itu berlaku atau berfungsi dengan syarat hasil sebelah kiri dengan hasil sebelah kanan harus sama. Kalau tidak sama, maka tidak berlaku sifat-sifat ini. Nah, nanti kita buktikan kenapa pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Kita coba. Contoh, A tambah B. Misalkan A-nya 3, B-nya 7. Misalnya ya, angka B itu misalnya angka 7, A itu 3. 3 tambah 7 berapa, Dek? 10 kan? Nah, pada komutatif, di sisi kedua tukeran. Yang tadinya 3 di depan jadi di belakang. 7-nya di belakang jadi depan. Tukar tempat. Tapi kalau di jumlah, hasilnya sama kan? Makanya berlaku. Nah, begitu juga dalam perkalian. Misal A-nya 2, B-nya 4. Awalnya 2 kali 4. Di sisi pertama. Di sisi kedua, tukar tempat dia. 4 kali 2. Iya enggak? Nah, 2 kali 4 berapa? 8. 4 kali 2, 8. Sama kan hasilnya? Kanan kiri. Begitu juga dengan asosiatif. Ya. Begitu juga dengan asosiatif. Kalau komutatif tadi kan tukar tempat. Tapi kalau asosiatif, misalnya ada A-nya 4, B-nya 5, C-nya 6. 4, 5, 6. Maka di sisi kedua angkanya tidak berubah. Tetap 4, 5, 6. Begitu juga misalnya ada perkalian. 1 kali 2 kali 3. Maka di sisi keduanya sama. 1 kali 2 kali 3. Aso 3 digit. Terus yang tukeran apa? Yang geser apa? Kurungnya. Yang tadi di depan pada sisi pertama kan? Pada sisi kedua pindah ke belakang. Yang tadinya di depan, sisi kedua pindah ke belakang. Nah, ingat lagi sayang, pada tingkat operasi atau tingkat operator, ayo harus ingat ya. Tingkat yang paling tinggi adalah dalam kurung. Lalu setelah dalam kurung kerjakan bagi. Setelah bagi kerjakan kali. Setelah kali baru tambah atau kurang. Ini setingkat ya. Nah, paling tinggi kan 8 dalam kurung ya. Berarti yang dikurung dulu yang dikerjain. Nah, ayo kerjain kurung dulu. 4 tambah 5. 9 tambah 6. 15. Coba yang ini. 5 tambah 6. 11. Lalu turun. Tambah 4. Kan dalam kurungnya dulu. 4 tambah 11. 15. Terbukti kan? Pada sifat asosiatif. Ya. Kanan dan kiri hasilnya sama. Ya. Contoh, ayo sini hitung lagi.
1 kali 2, 2 kali 3, 6. 1, nah 1 ntar dalam kurung dulu. 2 kali 3, 6. Dikali 1 turun 6. Berlaku kan? Kanan kiri sama. Lanjut kita, ada iklan sedikit. Lanjut kita ke distributif. Nah, apa itu distributif? Distributif itu tadi sebar, ya. Maaf, tadi ada iklan sedikit, jadi malu. Distributif itu sebar. Ya. Disebut sebar karena ada nilai angka yang menyebar. Tadi kakak udah jelaskan ya. Nah, pada sifat distributif hanya ada di kolom perkalian. Kenapa? Di penjumlahan tidak ada, dia hanya di perkalian. Karena penjumlahnya udah masuk ke sini, Dek. Nah, dia kenapa jadi begini bentuknya? Kenapa jadi menyebar? Kita lihat. Nih ya, Dek, perhatikan ya. Yang pertama. A kali B. Nah, ini A kali B dulu kan? A kali B. A kali B. Ditambah, ya kan? C-nya kemana? Ini. A kali C. A kali C. Kali sama tambah duluan mana? Kali kan? Maka bentuknya jadi seperti ini. Tuh, sama kan? Jadi tadi gimana bentuknya? A kali B. Ditambah tuh. A kali C. Jadi A-nya yang nyebar. Makanya menyebar. Ya. Kita buktikan. Ayo coba. Kita buktikan dulu. Set. Jadi 3 dikali 2. 3 kali 2. Lalu ditambah. Tambahkan. 3 dikali 4. 3 kali 4. Kali tambah kali, duluan kali. Yuk, kerjakan yang di dalam kurung. 3 kali 2, 6. Ditambah 3 kali 4, 12. Hasilnya 18. Coba kita buktiin yang ini. Bener nggak ini hasil 18? We check. Yang dalam kurung dulu. 2 tambah 4, 6. Dikali 3, 18. Sama kan? Makanya komutatif, asosiatif, distributif berlaku. Karena kanan dan kiri semua hasilnya sama. Nah, kita buktiin ya. Kenapa pada pengurangan dan pembagian tidak berlaku? Contoh. 7 dikurang 2 sama dengan, ayo komutatif nih ya. Tukar tempat. 2 dikurang 7. Nah, kalau 7 dikurang 2, punya duit 7.000, utangnya 2.000. Gede bayar, gede utang. Gedean bayar dong. Buat bayar utang 2. Berarti kembalinya 5. Positif loh. Sama dengan 2 dikurang 7. Cukup nggak 2 kue buat 7 anak? Enggak kan? Makanya jadinya utang. Gedean utang. Gede bayar, gede utang. Gede utang lah. Nanti masih ada sisa utang. Utangnya 7 dibayar 2. Sisanya 5. Ini positif 5. Ini negatif 5. Maka tidak sama dengan. Kan pada operasi bilangan bulat. Angka min 5 kan di sebelah sini. Angka 5 di sebelah sini. Tidak sesuai. Ya. Nah.
makanya tidak berlaku pada pengurangan. Begitu juga pada asosiatif. Kita coba ya. Coba pembagiannya, misal pembagian asosiatif. Atau bagi ini dulu deh komutatifnya. 8 bagi 2 sama dengan 2 bagi 8. Coba. 8 bagi 2, 4. Sama nggak dengan 2 bagi 8? 2 bagi 8 itu 1/4. Tidak sama lah, tidak berlaku. Coba. Asosiatif. 3 ditambah. Dikurang ya. Kita ulangi. 3 dikurang 2 dikurang 1. Nah, sama dengan 3 dikurang 2 dikurang 1. Yang pertama yang depan, yang kedua yang belakang. Gede bayar, gede utang. Gede bayar, kembali 1. Dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 2 dikurang 1 berapa? 1. Yang ini hasilnya 0, yang ini hasilnya 2. Tidak sama. Nggak kelihatan ya. Maaf ya, Dek. Kakak ulangi ya. 3 dikurang 2 dikurang 1. 3 dikurang 2 dikurang 1. Yang pertama di depan, yang kedua di belakang. 3 dikurang 2, 1. Terus dikurang 1. Nah, kalau ini 3 dikurang 2 dikurang 1, 1. Yang ini hasilnya 0, yang ini hasilnya 2. Makanya tidak sama. Makanya pada pengurangan dan pembagian hukum ini tidak berlaku. Ya. Itu komutatif sekali lagi. Komu 2, aso 3. Tuh, ya kan ABC. Komu sebelah kanannya tukar tempat. Nah, kalau aso yang ditukar bukan angkanya tapi kurungnya. Yang ini di depan pindah ke belakang. Nah, kalau distributif menyebar. Nah, menyebarnya begini. A kali B tambah C. Berarti A kali B ditambah A kali C. Nah, kali sama tambah kan duluan kali, makanya dalam kurung. Jadi seperti ini ya. Dan kita sudah buktikan tadi. Ya, itu sifat-sifat operasi hitung.